hanya beroperasi di hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Seperti yang kita lihat di belakang saya sudah terlihat tumpukan sampah hasil operasi pasar pada hari Sabtu. Bisa kita lihat di belakang saya sendiri ada dua jenis sampah yang dihasilkan oleh operasi pasar ini. Yang pertama yaitu sampah organik. Contohnya yaitu sampah sayuran, buah-buahan, dan dus bekas. Dan yang kedua yaitu sampah anorganik yang dihasilkan dari sampah plastik. Di pasar bakso ini sendiri sudah ada petugas kebersihan yang selalu membersihkan sampah yang dihasilkan dari operasi pasar ini. Namun karena saya datangnya pagi jam 7, para petugas belum datang. Biasanya petugas datang pada pukul 8 pagi. Dengan NIM 19034112, saya dari kelompok 4 mata kuliah Fisika Lingkungan. Baiklah, sekarang saya berada di pasar Sungai Limau. Seperti yang dapat kita lihat, terdapat banyak sampah, di mana sampah tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang terdiri dari bahan yang bisa terurai secara alamiah atau biologis, seperti sisa makanan. Sampah ini juga biasa disebut dengan sampah basah. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang terdiri dari bahan yang sulit terurai secara biologis. Proses penghancurannya membutuhkan pembakaran yang lebih lanjut di tempat yang khusus. Contohnya seperti sampah plastik, sampah kaleng, styrofoam, dan lain sebagainya. Sampah-sampah ini juga bisa menjadi sumber penyakit seperti demam berdarah, gangguan pernapasan, hepatitis A, disentri, dan lain sebagainya. Pasar Sungai Limau ini beroperasi setiap hari, akan tetapi hari puncak pasar ini yaitu pada hari Minggu, dikarenakan banyaknya masyarakat luar daerah yang ikut berjualan di pasar ini. Dan juga petugas kebersihan pasar ini selalu membersihkan sampah-sampah di sini setiap sore hari. Dengan NIM 19034130, saya berasal dari kelompok 4 Fisika Lingkungan, Fisika C 2019. Baiklah, saya mengambil video ini dikarenakan saya mengambil topik yaitu sampah pasar. Sekarang saya berada di pasar Tepung Baru, yang mana sampah di pasar ini tidak terbagi dari dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Baiklah, itu dari yang ditentukan tadi adalah sampah dari pasar ini. Pasar ini hanya beroperasi 1 kali seminggu, yaitu hari Senin saja. Sekian dari saya, terima kasih. Padang 19 Maret 2021 melaporkan kondisi Pasar Raya Kota Padang. Pasar Raya Kota Padang merupakan pusat perekonomian masyarakat Kota Padang. Segala proses jual beli sering dilakukan di Pasar Raya Kota Padang. Segala kebutuhan masyarakat Kota Padang sering dan banyak ditemukan pasar ini. Banyak hal yang ditimbulkan di pasar ini.
dampak-dampak yang signifikan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang ditemukan di pasar ini. Salah satu dampak positifnya yaitu dapat menunjang perekonomian masyarakat Kota Padang dan dapat menimbulkan interaksi sosial masyarakat Kota Padang. Namun di balik dampak positif tersebut, ada pun dampak negatif yang ditimbulkannya. Dan saya akan melaporkan bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan di pasar raya Kota Padang ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yasmin, Ekonomi Fisika Fakultas Fisika dari Prodi Fisika Universitas Negeri Padang. Saya berasal dari kelompok 4 mata kuliah Fisika Lingkungan. Kita melakukan proyek lapangan dengan tema yang kami ambil yaitu data sampah basah, yang judul yang kami ambil pun penanggulangan sampah basah di berbagai daerah di Sumatera Barat. Dan kakak saya mendapatkan lokasi proyek lapangan yaitu di Pasar Raya Kota Padang. Dan tinggal di belakang itu merupakan tempat pembuangan sampah di Pasar Raya Kota Padang. Dampak yang ditimbulkan dari pasar ini yaitu kerusakan lingkungan. Salah satunya banyaknya sampah yang ditimbulkan dari proses jual beli di pasar ini. Jika diperhatikan, banyak sampah yang ada di sekitaran Pasar Raya Kota Padang ini, baik itu dari sampah organik maupun anorganik. Dan jika dilihat juga, sampah yang ada di Pasar Raya Kota Padang ini kebanyakan yaitu sampah sayuran dan ada pun sampah plastik yang tidak dapat diuraikan. Selain dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari sampah tersebut juga dapat menimbulkan penyakit, yaitu baik itu dari indera penciuman maupun dari sistem pernafasan akibat dari zat-zat yang ditimbulkan dari sampah tersebut. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari sampah ini, pemerintah Kota Padang bersama masyarakat bekerjasama untuk mengurangi dampak ini dengan membuang sampah pada tempatnya dan menyediakan tempat pembuangan sampah, dan selalu mengerahkan para pembersih lingkungan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di Kota Padang sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari sampah tersebut. Nama saya Zawa Setia, NIM 190344 dari kelas Fisika C 2019 dari kelompok 4 Fisika Lingkungan. Di sini kelompok kami mengangkat tema yaitu sampah pasar. Dan saya sekarang berada di salah satu pasar di dekat rumah saya, yang dimana kelihatan di belakang saya yaitu sampah bertumpukan dan berserakan. Sampah di pasar ini akan diangkat oleh mobil sampah pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sampah di sini terbagi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Contoh sampah organik di pasar ini yaitu bekas sayur-sayuran, dan contoh sampah anorganik yaitu plastik dan botol aqua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, bagaimanakah metode yang bisa kita lakukan? Ikutin terus ya videonya. Metode yang pertama yaitu bisa menggunakan metode sistem open dumping. Metode sistem open dumping merupakan bentuk upaya pengelolaan sampah yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Pada metode ini, material sisa dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Hanya saja, kebijakan pemerintah sudah melarang metode ini sejak tahun 2013 lalu. Meski pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan atau menerapkan metode sistem open dumping ini hingga sekarang. Kekurangan dari metode ini adalah sampah akan tertumpuk di TPA yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Selain itu, peluang untuk terjadinya perembasan air pada saluran sampah juga besar, yang bisa berujung pada pencemaran jangka panjang. Pemulihan pun tidak bisa dilakukan dengan singkat jika menggunakan metode ini.
kedua, metode sanitary landfill. Metode sanitary landfill atau sanitasi tempat pembuangan akhir adalah metode yang diizinkan untuk diterapkan pada TPA. Pasalnya, pada metode ini tanah terlebih dahulu dilapisi geotekstil anti karat sebelum dijadikan tempat pembuangan sampah. Dengan begitu, rembesan air yang dihasilkan dari penimbunan sampah dapat dialirkan oleh lapisan tersebut menuju penampungan sehingga tanah tidak tercemar. Hanya saja metode ini memang membutuhkan biaya besar dan resiko kebocoran zat beracun juga ada. Metode ketiga menggunakan metode gas metana. Gunakan metode gas metana. Metode gas metana yaitu sampah sebenarnya juga bisa dikelola untuk menghasilkan energi dengan menerapkan metode gas metana dengan memanfaatkan fermentasi anaerobik. Pada metode ini sampah dikelompokkan terlebih dahulu menjadi anorganik dan organik. Hanya sampah organik yang dapat diolah menjadi energi pada metode ini. Sampah tersebut dimasukkan di dalam wadah kedap udara dan dicampur dengan air selama 2 pekan. Hasil dari proses tersebut adalah gas metana CH4 yang bisa dijadikan energi listrik. Yang keempat, energi dari sampah. Masih ada banyak cara untuk mengolah limbah menjadi energi, tidak hanya dengan metode gas metana. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa 66% limbah disumbangkan dari produk organik seperti sisa makanan. Sisanya adalah sampah anorganik, baik yang dapat didaur ulang seperti kertas dan plastik, hingga yang bisa digunakan kembali seperti besi. Pengolahan sampah basah organik menjadi kompos juga dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengambil kandungan biogasnya untuk dijadikan energi listrik. Proses ini disebut anaerobik digestioni basah pada gester. Sisanya yang berwujud cair atau padat dapat dijadikan pupuk dan pakan ikan. Limbah basah di TPA juga dapat diubah menjadi energi listrik dan bahan bakar minyak sintetik. Proses ini berbeda dengan metode gas metana. Adapun teknologi yang dibutuhkan yaitu mechanical heat treatment atau autoclaving, mechanical biological treatment dengan proses adhering, hydrothermal, dan gasifikasi plasma. Selain beberapa metode yang sudah disebutkan tadi, pengolahan sampah di Indonesia juga menggalakkan metode 3R, yaitu reduce, pengurangan penggunaan reuse, penggunaan kembali dari recycle, daur ulang. Yang pertama, reduce. Reduce merupakan upaya pengolahan sampah dengan cara mengurangi dan menghentikan penggunaan barang-barang yang berpotensi untuk menghasilkan material sisa setelah dipakai. Saat ini metode reduce sudah mulai banyak digalakkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam penggunaan barang plastik. Yang kedua, reuse. Reuse adalah usaha untuk mengurangi material sampah dengan cara menggunakan kembali barang yang sudah tidak terpakai, selama barang tersebut masih bisa difungsikan baik sesuai fungsi aslinya atau tidak. Yang ketiga, recycle. Recycle disebut juga dengan daur ulang, artinya mengolah material sisa menjadi produk baru yang mempunyai nilai manfaat. Kegiatan ini tidak hanya mampu menyelamatkan lingkungan, tetapi juga bisa meningkatkan nilai ekonomi karena produk akhir bisa dijual kembali.